Baiklah, di sini saya akan mengulas jurnal dengan judul Pesan dari Editor Insaf Riset Psikologi Sosial yang dibutuhkan di Indonesia, Bagus Takwin, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok. Untuk mengetahui permasalahan peran psikologi sosial dalam memenuhi kebutuhan di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi aktual. Ada 4 kondisi aktual yang relevan dengan psikologi sosial. Pertama, perubahan pasar kerja nasional dan internasional berdampak pada permasalahan tenaga kerja Indonesia. Bisa kita ketahui sendiri bahwa pasar kerja nasional dan internasional sudah mulai terjadi di kawasan ASEAN, yakni pasar bebas. Hal ini sangat berdampak pada sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, kondisi birokrasi dan sumber daya di pemerintahan yang masih belum memadai demi keberfungsinya selayaknya kondisi ideal yang diharapkan. Poin nomor 2 di sini yaitu peran legislatif atau lembaga pemerintahan yang sangat membawa andil besar dalam kemajuan bangsa. Ketiga, situasi sosial politik dan potensi konflik yang bisa berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan Indonesia. Situasi sosial yang sering berubah diiringi dengan kondisi politik yang semakin runyam. Hal ini sangat berdampak pada psikologi sosial bangsa Indonesia sendiri. Poin keempat adalah kondisi sosial yang mengandung banyak kesulitan dan kemalangan sosial. Contoh yang bisa kita ambil dari sini yakni banyaknya kasus kemiskinan, keterlantaran, kebodohan, hingga sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan pasar kerja dan dampaknya pada permasalahan tenaga kerja Indonesia. Kita bisa saksikan Indonesia saat ini berhadapan dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan, terutama kesenjangan antara karakteristik banyakkan tenaga kerja yang ada dan tuntutan keterampilan kerja yang baru. Laju perubahan di pasar kerja dalam 10 tahun terakhir mengalami percepatan yang tinggi. Industri dunia berubah cepat dan memiliki efek yang sangat besar bagi lapangan kerja di Indonesia. Bahkan, fleksibilitas kerja ini diramalkan akan menjadi faktor demografi terbesar yang mempengaruhi perubahan industri pada rentang waktu 2019-2030. Serta perubahan pada faktor demografis dan teknologi berdampak pada perubahan permintaan keterampilan okapasional. Perubahan gaya dan cara kerja pun akan terjadi sejalan dengan perubahan dinamika dan pola hubungan di dunia. Ini akan menghasilkan perubahan besar dalam fleksibilitas kerja karena baik jenis, cara, tempat, peralatan maupun hubungan kerja berubah-ubah dalam waktu cepat, sehingga membuat orang cenderung fleksibel dalam bekerja. Kondisi selanjutnya yakni kondisi birokrasi dan sumber daya manusia dalam birokrasi. Secara umum, efektivitas dan efisiensi birokrasi masih tergolong rendah, meski sudah ada perbaikan dan peningkatan di beberapa wilayah. Birokrasi Indonesia tidak efisien, berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi kurang efektif. Sumber daya manusia di birokrasi yang memberikan pelayanan publik bahkan kurang kompeten di bidangnya. Permasalahan lainnya yakni pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi. Pengaruh itu disinyalir menjadi penyumbang bagi masih terhambatnya kinerja birokrasi. Pengaruh itu memperlemah birokrasi dalam merespon agenda dan tantangan dalam pembangunan nasional. Kondisi selanjutnya yaitu situasi sosial, politik, dan potensi konflik. Sebagai negara multisuku dan multiagama, serta mencakup juga kelompok-kelompok minoritas dan status sosial ekonomi yang beragam, Indonesia memiliki potensi konflik yang bukan tidak mungkin menjadi aktual jika tidak dikelola dengan baik. Munculnya kelompok-kelompok ini bisa menjadi celah bagi terpecahnya bangsa-bangsa. Kedua, aksi kekerasan. Aksi kekerasan ini cukup banyak bisa kita temukan aksi kekerasan, agenda kelompok, sektarian, dan menentang pluralisme serta kecenderungan perilaku ekonomi.
Ketiga, perusakan hutan dan pencemaran tanah dan air oleh limbah-limbah penambangan. Bukan tidak mungkin lagi, semakin terbukanya pasar internasional, semakin terbukanya pula para investor yang semakin galak-galaknya berada di Indonesia. Mereka sangat mungkin sekali merusak lingkungan yang ada di Indonesia. Kondisi selanjutnya diperkuat dengan kesulitan dan kemalangan sosial. Fakta bahwa anak balita usia 0-4 tahun dan anak usia 5-18 tahun terlantar, wanita rawan sosial ekonomi berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal itu adalah pemicu besar efek psikologis negatif. Tim peneliti mulai mengkaji riset psikologi sosial yang dibutuhkan. Pertama, riset psikologi sosial terkait dengan perubahan pasar kerja. Di antaranya, fleksibilitas kerja, riset tentang kepemimpinan, riset tentang tingkah laku inovatif. Fleksibilitas dalam pekerjaan mencakup kemauan dan kemampuan agar dengan cepat merespon keadaan dan harapan yang berubah, menjadikan para pekerja Indonesia fleksibel dalam bekerja sangat penting dan berharga. Serta dibutuhkan riset tentang kepemimpinan. Dimaksudkan agar para pekerja memiliki sikap dan perilaku yang tepat akan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, riset tentang tingkah laku inovatif. Kebutuhan tentang inovasi sangat dibutuhkan dengan seiring perkembangan zaman. Peneliti juga memaparkan bahwa riset terkait dengan birokrasi juga sangat penting dalam menunjang kebutuhan psikologi sosial di dunia kerja. Pengembangan riset dalam area psikologi kerja mencakup internalisasi etos kerja atau komposisi dan interaksi orang dalam kelompok pekerjaan yang menunjang produktivitas kerja juga sangat dibutuhkan dalam konteks birokrasi Indonesia. Hingga riset mengenai pembuatan keputusan kolektif untuk menghasilkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat juga dibutuhkan karena keputusan kolektif akan sangat menentukan tujuan yang hendak dicapai ke depan dan langkah-langkah yang akan diambil. Riset selanjutnya yang dibutuhkan yakni riset terkait dengan situasi sosial politik dan pencegahan potensi konflik. Pertama, riset mengenai penyebaran informasi melalui jaring sosial. Kedua, riset mengenai komunitas yang sejahtera, kerjasama, mentalitas sosial, peran norma sosial, dan keadilan sosial. Ketiga, riset mengenai partisipasi warga. Sehingga pada akhirnya kesimpulan yang bisa diambil yakni riset-riset psikologi sosial dibutuhkan untuk memahami, menjelaskan, dan memperbaiki situasi Indonesia. Hasil riset psikologi sosial terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas masyarakat kita dan memenuhi tuntutan yang kini ditujukan kepada Indonesia. Sehingga harapan terbesar adalah psikologi sosial mampu mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, serta mampu berdikari atas bangsanya sendiri. Itulah harapan besar peran psikologi sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial di masyarakat. Sebagaimana tertera dalam sila-sila Pancasila, harapan terbesar adalah psikologi sosial mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan mampu menjawab persoalan-persoalan, masalah, tantangan yang akan dihadapi bangsa. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.